Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan sebab Dia layak untuk kita puji. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan.
Inilah kehidupan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Begini kebenaran firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara dan jalan untuk menolong kita, dan cara-cara Tuhan sangat unik. Artinya, unik itu lain daripada yang lain, berbeda daripada yang lain. Kadang di luar pemikiran manusia, karena pikiran manusia terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam Kisah 1 Tawari pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17, di sana tercatat di mana Daud memukul kalah orang Filistin. Di dalam ayat ini diceritakan Daud mengalami peperangan 2 kali. Tapi dia selalu meminta tuntunan Tuhan. Bagaimana cara dia untuk menghadapi peperangan tersebut. Tercatat bahwa Daud bertanya dulu kepada Tuhan apakah ia dapat maju menghadapi orang Filistin, dan Tuhan menjawab, katanya, majulah. Ayatnya yang ke-10 kita baca, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Daud mengalami kemenangan di dalam peperangan tersebut. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan cara apa yang harus dia perbuat untuk menghadapi orang-orang Filistin. Di saat orang Filistin kembali menyerang Daud, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 mengatakan, ketika orang Filistin menyerbu lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Di sini Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Tetapi kembali Tuhan menjawab Daud, mengatakan, majulah, buatlah gerakan melingkar sehingga engkau dapat menyerang mereka dari pohon-pohon kertau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peperangan yang kedua, Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan beserta, karena Daud meminta tuntunan Tuhan. Daud melakukan sesuai apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Daud berperang membuat orang-orang Filistin kaget dengan cara Daud untuk menyerang mereka. Orang Filistin berpikir sepertinya Daud memiliki kreativitas yang luar biasa. Namun sesungguhnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Daud hanya melakukan apa yang dianjurkan Tuhan dalam menghadapi peperangan. Di dalam kehidupan kita, kunci kemenangan kita jika kita selalu mengandalkan Tuhan. Salah satunya bertanya kepada Tuhan untuk memakai cara Tuhan di setiap masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, cara Tuhan dalam menolong kita tidak bisa dipatok dengan pikiran manusia. Karena Tuhan Maha Kuasa,
Tuhan yang Maha tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita terus bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan Tuhan mempunyai cara-cara yang ajaib, yang luar biasa untuk menolong kita setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dan menanyakan cara apa yang harus kita pakai untuk menghadapi setiap tantangan yang perlu kita hadapi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong kami dalam setiap masalah yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kuatkan kami, biar kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hari ini, peganglah tangan kami, tuntunlah kami ya Roh Kudus, biar kami bisa melakukan setiap aktivitas kami, dan apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.